ikut segala macam begitu. Maksudnya kalau memang beliau-beliau yang pihak kios nggak bisa menjual memang pas di harga subsidi, misalnya 115.000 urea, nggak mungkin saya Bu jual 115. Berapa yang enaknya mereka? Ibu cari tahu coba, saya udah ngerti maksudnya. Ibu cari tahu dulu konsekuensi dia jadi distributor itu apa? Baru ibu bisa jelasin. Mereka jadi sudah ada konsekuensinya Bu. Perintahnya itu dari Jakarta sampai ke sini itu harga subsidi pupuknya sama segitu, nggak boleh ditambah. Kamu mau jadi distributor alasannya itu loh, distributor itu bukan orang miskin loh Bu, orang mampu, bukan seperti petani-petani yang di depan saya ini. Saya bukan ngambil petani, bukan kayak gitu. Makanya dia jadi distributor, dia punya konsekuensi. Dia punya konsekuensi. Kamu jadi distributor, konsekuensi kayak gini. Kamu boleh jual pupuk non subsidi. Kau cari untung lah di non subsidinya. Ya subsidinya kau kasih ke masyarakat itu, ke petani itu. Makanya tadi saya bilang kalau Bapak beli pupuk subsidi harga segitu, catat sama saya laporkan. Malam ini juga saya telepon. Saya kasih tahu, Pak, di desa ini, di kecamatan ini, distributor ini siapa namanya? Saya cek nanti. Mana Kapolsek? Ada nggak Kapolsek? Mana Kapolsek? Nah, nanti kamu cek ya. Dia resmi nggak itu toko distributornya itu? Nanti Kajari juga datang itu distributornya itu. Bener nggak dia jual gitu? Kenapa dia jual harga mahal? Nah, gitu. Jadi nggak ada perintah presiden itu. Ya itu, jangan sekarang lagi. Jadi nggak ada lagi ada keluhan kayak gitu. Petani udah dikasih harga distribusi apa? Subsidi sudah dikasih. Nggak ada orang cari untung karena dia sudah dikasih keuntungan jual pupuk non subsidi itu. Sedikit lagi Pak. Kan yang harga subsidi sebenarnya itu berapa? Yang urea berapa? Yang NPK berapa? Ada, nanti ada di itunya. Mana tadi habis? Berarti kalau dia jual nanti lebih daripada subsidi nggak kami beli, suruh tutup aja, nanti tinggal lapor aja. Jangan nanti habis lapor kami yang ditangkap. Nah, kan? Nggak, karena kan kami nggak ada duit. Siapa tahu nanti yang ada duit tangkap kami, mampus kita. Izin Pak, di Aceh Timur tidak ada yang berbeda. Kalau urea 2.250 per kilogramnya dan NPK-nya, semua kios itu pasti sudah ditempel harga subsidi. Ya. Kalau Bapak ada laporan, misalnya pupuknya harganya tinggi, setiap kita ada di grup itu saya sampaikan. Ya. Tolong sampaikan kiosnya di mana. Saya kan minta itu identitasnya. Ya, buktikan di mana kiosnya, kelompoknya mana, ya, biar kami cek. Kami selalu laporan dengan Pupuk Indonesia, Pak. Jadi langsung Pupuk Indonesia yang pertama memberikan peringatan, apabila diindahkan baru kita terkait dengan masalah pidana. Itu jadi nanti Bapak sampaikan saja, baik melalui penyuluh, nanti penyuluh sampaikan ke kami. Jadi kami sampaikan, nanti kita akan melakukan teguran. Kalau memang tidak diindahkan ya sudah, berarti ada tindakan hukum di situ. Gitu. Bapak yang bagi merah. Pak, berarti udah demikian aja ya. Ini bukan untuk mencari Enggak, Ibu tugasnya sebagai penyuluh. Ibu harusnya sumber informasi itu dari Ibu. Ibu harus paham birokrasi bagaimana bentuk kelompok tani itu bagaimana. Kayak tadi saya tanya, ada masyarakat, dia petani loh. Dia janda, dia nggak bisa jadi kelompok tani. Kenapa Bu nggak jadi kelompok tani? Kemana? Nggak keluar Pak. Saya nggak tahu alasannya. Punya tahu juga. Saya tahu di sini. Tadi saya berjalan saya ketemu. Nah itu makanya Babinsa, ada Babi Kamtipmas, ada Ibu sebagai penyuluh kasih tahu mau jadi kelompok tani itu persyaratannya begini. Apa sih manfaat dari kelompok tani itu? Manfaatnya kita bisa dapat bantuan pupuk subsidi, kita bisa dapat bantuan irigasi dan segala macamnya, kita bisa dapat alat bantuan alsintan. Kalau perlu, namanya kita sumber daya orang, pola pikir orang beda-beda, pengetahuan orang beda-beda. Kalau ngomong tuh ya, kalau kita bicara aja bisa berlebih Bu. Kalau menguntungkan dia lebih kan ngomong ceritanya. Kalau dia merugikan dia berkurang ceritanya. Nah untuk menghindari itu catat, bikin, di print tuh Babinsa kamu tempel di posko gitu. Persyaratan untuk jadi kelompok tani. Apa sih keuntungannya? Dapatnya itu. Apa itu? Ya itu dia tahu. Jadi apa yang disampaikan dari atas negara nih, sampai ke bawah sama ceritanya. Nah tadi sudah disampaikan Pak Kadis, ada macam-macam. Tinggal Bapak memang berhak, Bapak tunjukkan ke anggota Bapak
saya anggota kelompok tani ini, mulai dari telepon kartu anggotanya, bawa KTP-nya, nampilkan situ. Saya bisa ngambil di kios ini, kan dibagi-bagi kios itu kan. Bapak ngambil di kios-kios kemarin nggak boleh kan, karena ada jatahnya masing-masing. Kalau bapak ngambil di kios ini, ambil di kios ini, oh nggak bisa gitu. Ya, jadi Babinsa sama Babi Kapita sama penyuluh harus kerjasama, sama pekecil juga. Ya, harus kerjasama. Informasi itu satu kata ya. Jangan bikin orang bingung. Ya, jangan bikin orang bingung. Jadi nggak ada lagi masalah seperti itu. Ya, jadi kalau ada bantu-bantu, ya udahlah. Kalau masalah tadi mau beli mau jual, terserahlah. Tapi kalau saya bilang orang sudah bantu, masa nggak mau bantu negara? Bukan saya, bukan buat saya kok, bukan buat Francisco Pak. Dan negara. Ternyata ada masalah yang belum selesai. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini, ya sedikit-sedikit terbukalah hatinya. Apalagi ini bulan Ramadan. Kita tutup hati kita, tapi kita buka buat, kita tutup yang buruk, kita buka buat yang baik. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau turun nyanyi saya nggak bisa nyanyi. Ya? Kita buat kebaikan ke depan, hasil kerja punya petani ini lebih baik lagi, hasilnya lebih baik lagi. Kita bikin doa aja. Bikin doa, nanti kita bikin doa. Kita doa bersama di bulan suci Ramadan ini mungkin kan Allah banyak kasih rahmat. Kenapa nggak kita manfaatkan? Selain apa sih? Ada pahalanya. Kenapa nggak kita manfaatkan untuk doa? Apalagi kita datang sini untuk berbuka. Belum. Padahal nemani kamu loh. Saya belum bilang.